Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'tasimu bihi wa naltaju ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. فإنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Walaqad anzalna, dan sungguh telah kami turunkan ilaikum, kepada kalian, ayatin mubayyinat, ayat-ayat yang nyata, wa masalan, dan perumpamaan-perumpamaan, minal ladzina khalau, dari orang-orang yang telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kalian, wa mau'izatan, dan nasihat, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kemarin telah kita terangkan pada ayat 35 ya. Dan kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-36, di mana pada ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang cahaya Allah dan menjelaskan tentang Allah sebagai sumber cahaya bagi langit dan bumi. Kemudian cahaya Allah Subhanahu wa taala di hati orang beriman, bahwa fitrah adalah cahaya dari Allah, iman cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cahaya itu dikuatkan dengan cahaya wahyu dan Quran. Kemudian di mana satu di antara aplikasi dan refleksi daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin, di rumah-rumah, adinallahu, yang Allah izinkan, an turfa, untuk diangkat, untuk ditinggikan, wa yuzkara, dan disebut, fiha, padanya, ismu, namanya, yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, fiha, di rumah-rumah itu, bil ghuduwi, pada waktu pagi, wal asal, dan sore hari. Ma'asyiral muslimin, cahaya Allah Subhanahu wa taala di hati seorang mukmin, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dalam Al-Qur'anul Karim terefleksi di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan tentang pentingnya optimalisasi peran masjid di dalam mendistribusikan dan menyebarkan
cahaya Al-Quranul Karim. Dimulai dari ibadah dengan Al-Quran, berzikrullah dengan Al-Quranul Karim. Tafsir Al-Muyassar mengatakan, hada nurul mudhi fi masajid, cahaya yang menyala ini di masjid-masjid. Amarallahu an yurfa' sya'nuha wa bina'uha. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk ditinggikan sya'nuha, kondisinya, dimuliakan kondisi masjid itu, wa bina'uha, dan ditinggikan bangunannya. Kemudian ini adalah imarah hissiyah. Ini adalah meramaikan secara fisik, tapi kemudian meramaikan secara nilai. Wa yudhkaru fiha ismuh, dan disebut, diingat padanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bitilawati kitabih, dengan membaca kitabnya, wa tasbihi wa tahlil, dan bertasbih dengan tahlil, wa ghairi dzalika min anwa'i dzikr, dan zikir-zikir yang selainnya. Yusalla fiha fis shabahi wal masa, yang di dalamnya itu untuk sholat setiap pagi dan sore hari. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Selanjutnya Ibnu Katsir mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan hati orang yang beriman, yang di dalamnya ada petunjuk dan ilmu, dengan lampu yang di kaca yang jernih, yang menyala dengan minyak zait yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tempat cahaya itu, menyebut tempat cahaya itu. Ini seakan-akan kalau ingin mencari cahaya Allah itu di mana, supaya hati kita tersinari dengan cahaya Allah itu di mana? Wahyal masajid, yaitu di masjid-masjid. Allati hiya ahabbul biqa' ila Allah ta'ala minal ardh, yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Iya, mestinya kita mendapatkan cahaya di masjid. Jadi kalau masjid belum memberikan cahaya, jadi masalah. Mestinya di masjid kita mendapatkan petunjuk, di masjid kita mendapatkan ilmu, di masjid kita bisa mendapatkan semangat untuk beramal soleh. Dan dia itu adalah rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa ta'ala diibadahi dan dibesarkan. Allah mengatakan, fi buyutin adzinallahu an turfa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk memberikan perhatian kepadanya, untuk diupeni, untuk disucikan dari segala kotoran dan segala buruk, dibersihkan dari ucapan, dari perbuatan yang tidak layak bagi masjid. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Allah subhanahu wa ta'ala fiha, Allah melarang untuk bersenda buruk di masjid. Wa qala Qatadah, dan Imam Qatadah mengatakan, iya hadil masajid, inilah masjid-masjid yang Allah perintahkan untuk membangunnya, memakmurkannya, meninggikannya, mensucikannya. Wa qad dzukira lana anna Ka'ban kana yaqum,
Dan disebut bahwa Ka'ab mengatakan maktubun fit Taurat, ditulis di dalam kitab Taurat, inna buyuti fil ardi masajid, sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Artinya masjid ini sesuatu yang sangat disucikan Allah, yang sangat dicintai oleh Allah. Maka kalau orang benar-benar mencintai masjid, iman masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Kalau orang mencintai masjid, merasa nyaman di masjid, maka Allah mencintainya dan Allah memberikan iman kepadanya. Idza ra'aita rajulan ya'tadu ila masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat orang yang bolak-balik ke masjid, merasa nyaman di masjid, saksikan dia dengan iman. Maka dikatakan termasuk 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak naungan kecuali naungannya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya tertambat di masjid. Maka termasuk ar-riba adalah intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat di masjid. Wa innahu man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, dan siapa yang berwudu dan memperbagusi wudunya, tsumma zarani fi baiti, kemudian dia menziarahi aku di rumahku, akramtuhu, aku akan muliakan dia. Ini kata Ka'bul Ahbar. Wa haqqun 'alal mazur karamatuz za'ir, dan hak atas yang dikunjungi adalah memuliakan yang mengunjungi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan telah disebutkan hadis-hadis yang sangat banyak tentang kemuliaan masjid dan tentang menghormati masjid, mengagungkan masjid, membuat harumnya masjid, ya, dan dikasih gaharu, minyak gaharu supaya apa? Harum. Fa'an Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, yang tari bihi wajh Allah, yang dengan membangun itu mencari wajah Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka Allah akan membangun sepertinya di surga. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan yuzkaru fiha ismullah, siapa yang membangun masjid dan masjid itu kemudian disebut nama Allah. Ini berarti perlu memakmurkan, bukan hanya bangun saja. Setelah bangun dijadikan, ya, tempat berzikir kepada Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangunnya rumah di surga. Rawahu Ibnu Majah. Wa Aisyah radhiyallahu anha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi dur. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bangun masjid-masjid di kampung-kampung dur. Dur itu maksudnya rumah-rumah yang banyak, mungkin satu RT. Kelihatannya ini setiap satu RT harus ada masjid. Sudah ada belum? Sudah terpenuhi belum? Dan jangan sampai ada RT kecuali ada masjid. Dur itu dar. Ya, kumpulan dur itu kan apa? Ya RT. Biar sampai nggak bisa dihitung.
wa antum nadhaf, dan supaya disucikan, wa antum thayyab, dan supaya dihalalkan. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan illa Nasai. Semua ashabus sunan meriwayatkan kecuali Imam Nasai. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah, tidaklah terjadi kiamat hatta yatabaha an-nas fil masajid, sehingga orang berbangga-bangga dengan masjid. Ini banyaknya masjid menunjukkan dekatnya kiamat, tetapi yang maksudkan adalah berbangga-bangga bangunannya tapi tanpa diperhatikan kemakmurannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum man yabi'u aw yaqta' fil masajid jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli di masjid, di dalam masjid, faqulu la arbahallahu tijaratan, semoga Allah tidak menguntungkan perdagangan. Jadi untuk itu jangan di masjid, ya, di halaman masjid, tapi jangan di masjid, jangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yanshudu dhalatan fil masjid faqulu la radallahu alaihi. Kalau kalian melihat ada orang yang mencari-cari dengan teriak-teriak barang yang hilang di masjid, katakan semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang. Ini menunjukkan supaya masjid ini untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan untuk urusan duniawi. Ya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kemudian telah diriwayatkan Ibnu Majah dan selainnya dari hadis Ibnu Umar marfu'an qala khisalun la tambaghi fil masjid. Beberapa hal yang tidak pantas di masjid. La yattakhadh tariqan, jangan sampai masjid untuk jalan. Sengaja untuk jalan. Kalau memang terpaksa nggak apa-apa, tapi kalau sengaja dibikin jalan jangan. Wala yushhar fihi silah, dan jangan sampai dihunuskan senjata. Wala yumbaru fihi biqausin, wala yunshar fihi nabdun. Ya. Artinya jangan sampai dipasang-pasang apa? Panah. Wala yamurru fihi wala yumarru fihi bilahmin nayyib, jangan dilewatkan di masjid daging yang sudah basi. Wala yudrab fihi haddun, dan jangan ditegakkan hadd, jadi pelaksanaan had hudud jangan di masjid. Wala yuqtassu fi ahad, dan jangan sampai ada kisos di masjid. Wala yuttakhadhu suqan, dan jangan dijadikan pasar. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jannibu al-masajid sibyanakum wa majalinakum wa shira'akum wa bai'akum wa khusumatikum wa raf'u aswatikum wa iqamatu hududikum wa sallu suyufikum wa takhidu ala abwabihal matahir wa jammiruha fil jum'ah. Tapi hadis yang dhaif ini. Jauhkanlah masjid-masjid dari anak-anak yang ketika sholat rame banget. Tapi kalau bawa anak di masjid yang sahih, Rasulullah juga pernah membawa siapa? Umamah, ya, Umamah Hasan Hussein. Kemudian jauhkanlah orang-orang gila dari masjid kalian, jual beli kalian, permusuhan kalian, mengangkat suara kalian, menegakkan hudud kalian, menghunduskan pedang-pedang kalian, ya. Dan harumkanlah pada waktu Jumat. Hendaklah dicemiruhan, dikasih apa? Dinyalakan,
dibakar kayu gaharu. Itu sunahnya. Di sini nggak ada ya. Kalau di Saudi biasa ya, kalau sudah mau Jumatan. Kemudian di dalam asar ini semuanya saya bacakan dari apa? Ibnu Katsir. Innal malaikata la tata'ajjab minar rajul yamurru bil masjid la yusalli. Sesungguhnya malaikat terheran-heran dengan seseorang yang lewat masjid kemudian tidak sholat dalamnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan masjid dan masih panjang. Di antaranya ini. Warawal Bukhari an Sa'id bin Yazid al-Kindi qala kuntu qa'iman fil masjid fa hasabani rajul. Dari Sa'id bin Yazid al-Kindi berkata, aku berdiri di masjid. Kemudian ada seorang yang melempari aku kerikil. Aku melihat tiba-tiba dia Umar ibn Khattab. Faqala idhab fa'tini bihadain. Kata Umar, pergilah, tolong datangkan dua orang ini. Maka fajibtuhu bihima, maka aku mendatangkan dua orang itu. Faqala man antuma wa min aina antuma. Di mana kalian berdua? Dari mana? Siapa kalian berdua? Dan dari mana kalian berdua? Qala min ahli Thaif, dari Thaif. Qala law kuntuma min ahli balad la auja'tukuma. Kalau engkau dari penduduk negeri ini, niscaya aku sakiti kalian berdua dengan pukulan. Tarfa'ani aswatukuma fi masjid Rasulillah. Kalian berdua mengangkat suara kalian berdua di masjid Rasul. Ya. Kemudian di dalam hadis ada wattakhidhu ala abwabihal matahir. Ini perintah untuk membangun tempat wudhu dan WC di masjid. Dari dalam pintu-pintu keluar itu ada apa? Kamar mandi, supaya untuk sesuci bagi orang yang membutuhkan. Maka di masjid Rasulullah SAW selalu diharumkan setiap Jumat. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadis yang sangat banyak berkaitan dengan fadilah orang yang sholat di masjid. Cukuplah dalam hadis sholatul rajul fil jama'ati tudha'af ala sholati fi baitihi wa fi suqihi 25 di'afan. Sholat seseorang di masjid, Sahih Bukhari Muslim. Sholat seseorang berjamaah di masjid dilipat gandakan daripada sholat di rumahnya maupun di pasarnya 25 kali. Dalam riwayat 27. Berarti orang yang sholat 27 kali dibanding yang sholat masjid sama. Orang yang sholat di masjid sama dengan sholat 27 kali di rumah. Silakan nanti mencoba sholat 27 rakaat kayak rasanya di apa. Bukan 27 rakaat ya, 27 kali 4 ya. Kemudian wadzalika idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Karena kalau dia berwudu kemudian memperbaiki wudunya, tsumma kharaja ila al-masjid, kemudian keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah. Dia tidak keluar kecuali untuk salat. Lam yakhtu khutwatan. Subhanallah, tidaklah melangkah satu langkah illa rufi'a lahu biha darajat, kecuali diangkat satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus satu kesalahan. Ini harus kita hadirkan di hati kita. Ketika jalan masjid, maka kemudian apa? Orang yang masjidnya lebih jauh, berarti apa? Lebih banyak pahalanya, lebih sedikit dosanya. Repotnya kayak saya, masjid saya cuma di depan rumah. Faidah sholat,
Kalau dia salat, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama fi musalla. Kalau dia salat, maka malaikat tidak henti-hentinya berdoa untuk dia selama dia di tempat salat itu. Doanya gimana? Allahumma salli alaihi. Ya Allah, berikanlah salawat kepadanya. Mahal didoai malaikat itu mahal banget. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Masya Allah. Padahal doanya malaikatnya terkabul kan? Wala yazalu fi sholatin man tadhara sholat. Dan dia dinilai sholat selama menunggu sholat. Maka Daruqutni mengatakan la sholat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat tetangga masjid kecuali masjid. Dan orang yang sholat di masjid mendapatkan kabar gembira. Wa fi sunan, dan dalam seluruh sunan, basyiril masya'ina ilal masajid fi dzulal bin nur yaumal qiyamah. Dan dalam sunnah, berikanlah kabar gembira orang yang banyak berjalan di masjid-masjid dalam kegelapan, yaitu sholat subuh, bin nur yaumal qiyamah, dengan cahaya pada hari kiamat. Dan disukai orang yang masuk masjid dengan tangan, dengan kaki kiri kanannya, dan berdoa sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Abi Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kana idza dakhala masjid, dari Rasulullah adalah Rasulullah ketika masuk masjid berdoa. Doanya gimana? A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang agung, dengan wajahnya yang mulia, dan kekuasaan yang qadim, dari setan yang tertutup. Fa idza qala dzalika qala syaitan, kalau dia mengatakan itu maka setan pun mengatakan hufidha min nisa'il yawm. Oh, dia telah dijaga dariku sehari ini. Jadi sehari itu dia tidak bisa menggodanya. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian jika masuk masjid membaca ulang Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Subhanallah, ternyata pintu rahmat itu ada di masjid. Bersama masjid mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masuk masjid dapat rahmat, kalau keluar dapat karunia. Wa idza kharaja falyaqul, kalau keluar dalam baca Allahumma inni as'aluka min fadlik, akhrajahu Muslim wa Nasa'i. Masyaallah, ini doa ini terus ya, bukan hanya di Masjidil Haram. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjid falyusallim 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma shalli 'ala Muhammad, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaj, kalau keluar falyusallim 'ala nabi. Kalau keluar juga Allahumma sholli ala Muhammad wal yaqul Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Akhrajahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Ya Allah, jagalah aku dari setan yang tertutup. Wa an Fatimah bintul Husain an jaddatiha Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid shalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau masuk masjid sholawat, kalau keluar masjid sholawat. Tsumma qala Allahumma ighfir li dzunubi, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik
Wa idza kharaja shalla ala Muhammad thumma qala Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlika. Akhrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Wa isnadu laisa bi muttasil li anna Fatimah sughra lam tudrik Fatimah al-kubra. Tapi hadisnya apa? Tidak nyambung karena Fatimah yang meriwayatkan tadi tidak ketemu dengan Fatimah yang sepuh. Nah, ini semuanya kata Ibnu Katsir dakhilun fi qouli ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'. Jadi semuanya itu mengangkat Allah. Wa yudhkar fiha ismu, dan disebut nama Allah yaitu Ismullah. Disebut nama Allah. Di masjid memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kitabullah, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Dan hadapkan wajah kalian di masjid wad'uhu mukhlisina lahuddin. Wad'uhu mukhlisina lahuddin bisa berarti apa? Dan serulah Allah, doalah kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan diri untuk Allah. Ini menunjukkan juga di masjid harus banyak doa, ya, supaya dapat berkah. Wa qauluhu wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Tauhid, ya. Jadi di masjid jangan menyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala wa yudhkaru fiha ismu wa yudhkaru fiha ismu. Qala Ibnu Abbas yutla kitabu, dibacakan kitabnya. Berarti dalam masjid apa? Sangat bagus untuk banyak membaca Al-Quran. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ini sebetulnya dalilnya tabayyun. Dalilnya semaan di masjid. Dalilnya semaan, baca ke tiang gitu kan. Yang kedua, setelah semaan mentadaburi. Nah, duduk bersama, engkau pahammu apa, kau paham apa. Itu bagus di masjid dilakukan itu. Ya. Siapa yang melakukan, siapa yang berkumpul di masjid daripada masjid Allah, kecuali untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali nazarat alaihimus sakinah, ketenangan hati datang pada mereka. Jadi ini selain sakinah dan istri ada sakinah yang lainnya gitu. Ya, kecuali sakinah mendapatkannya. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan mereka diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat pun mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, dan Allah pun membangga-banggakan mereka di depan para malaikat. Kemudian yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asal. Ini bisa doa pagi sore dan bisa juga sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Ya, Ibnu Abbas mengatakan sholat subuh dan sholat asar, yaitu pertama kali sholat yang diwajibkan. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Nah, sedikit orang-orang yang demikian itu ternyata apa? Masya Allah, orang-orang yang di dalam itu memiliki keistimewaan. Asalkan ikhlas benar, asalkan mempelajari Quran benar, maka muncullah tokoh-tokoh rijal. Rijal itu apa? Isy'arun bihimamih musamiyah wa niyati mu'azabil aliyah. Kata rijal, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijal la tulhihim, yang tidak dilalaikan oleh rijalun la tulhihim, tidak melalai mereka. Rijalun la tulhihim tijaratun, perdagangan, wala bai'un, dan jual beli an dzikrillah, dari mengingat Allah. Masya Allah. Rijal itu mengingatkan. Rijal itu bukan orang laki-laki.
Jadi sebenarnya rijal itu dimaksudkan orang-orang tokoh, orang-orang pilihan, pionir. Ya, bukan rijal jenis kelamin, kalau itu sih banyak. Tapi manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat yang tinggi, yang mereka di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sifat mereka, ya, sebagaimana Allah katakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qala nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Nah, sifat mereka ma'asyiral muslimin adalah mereka tidak pernah dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah dilalaikan dari masjid oleh perdagangan, oleh jual beli. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ma'asyiral muslimin, ini pembicaraan panjang ya. Ayat ini dibicarakan dengan pembicaraan yang sangat panjang. Di antaranya adalah orang-orang yang di masjid bukan pengangguran. Jadi ini lebih menekankan masjidnya atau lebih menekankan dagangnya? Ya, dipahami secara zahir. Mereka selalu memperhatikan zikir. Tapi di balik itu ternyata orang-orang masjid adalah orang yang meramaikan pasar juga. Mereka orang yang meramaikan pasar. Mereka yang meramaikan kantor-kantor. Tetapi hati mereka tertanam di masjid. Artinya berarti apa? Mereka mengambil cahaya dari masjid, kemudian mereka distribusikan di pasar-pasar. Mereka distribusikan di kantor-kantor. Maka kalau orang rajin di masjid, ya, di pasar nggak akan nipu. Kalau orang di masjid, ya, dia akan mengajarkan ilmu yang baik di kampus-kampus. Mereka adalah orang yang, ya, mereka akan sholat. Mereka orang-orang yang kita zakat, dan mereka orang-orang yang yakhafuna yauman tataqallabu fihi qulub wal absar. Ya, mereka yang yakhafun, mereka orang-orang yang takut yauman, akan adanya suatu hari tataqallabu fihi qulub, yang hatinya itu bolak-balik, wal absar, dan pandangan juga berbolak-balik. Kita lihat beberapa riwayat. Amr bin Dinar berkata, Subhanallah, Ibnu Umar kana fissu. Ibnu Umar sedang di pasar. Fa uqimatis shalah. Salat pun di qomati. Fa aghlaqu hawanitahu badal masjid. Maka pasar-pasar ditutup dan pergi ke masjid. Ini yang terjadi di Saudi. Pasar kalau sudah ada langsung tutup ke masjid. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, fihim nazarat, disitulah turun ayat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an. Ini juga isyarat, masjid, pasar, pertandingan. Jualannya jangan di masjid, di pasar, dan pasarnya dekat, ada pergi. Ini sebetulnya mengisyaratkan, tidaklah mestinya ketika pergi ke masjid udah ditutup selambu aja langsung pergi masjid. Itu Saudi gitu, nggak takut apa? Kecurian. Kalau semuanya ke masjid tuh, kecuali kalau sebagian orang sengaja datang ke pasar kan pas masjid. Qala Amr bin Dinar al-Aqwa qala kuntu ma'a Salim bin Abdullah. Aku bersama Salim bin Abdullah wa nahnu nuridul masjid, dan kita ingin ke masjid. Famarorna bisuqil Madinah, kemudian kita melewati pasar Madinah. Wa qad qamu ila shalah, dan mereka berdiri untuk sholat. Wa khammaru mata'im, dan cuma dibungkus, jadi apa, ditutupi selendang kain.
apa barang-barang mereka. Fanadhara Salim ila amti'atin laisa fiha ahad. Salim melihat barangnya enggak ada yang nunggu. Fatala Salim hadil ayat rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dan kelihatannya ini sama sampai sekarang masih ada di apa di pasar Madinah, pasar Mekah. Ya. Summa qala hum haula. Mereka itulah yang disebutkan dalam ayat. Wa qala Tuha la tulhihim tijara wal bai' ayyatus shalah fi waqtiha. Mereka tidak dilalaikan perdagangan dan jual beli untuk datang waktu sholat pada waktunya. Qala matarul warra kan yabi'una wa yashtarun. Mereka menjual, mereka membeli, walakin kana ahdum idza sami'a nida. Tapi kalau sudah dengar ada wa mizanu biyadihi, sementara timbangannya di tangannya, khafadahu wa aqbal ila salat, diletakkan tinggal. Jadi baru mau nimbang, salat masjid dulu ya. Wa qala Ibnu Abbas la tulhihim tijaratun wala bai'un yaqulu 'anis sholatil maktubah. Salat wajib. Dalam Sudi mengatakan dari sholat jamaah ma'asyiral muslimin, ini sangat penting. Tapi dia harus ada sifatnya. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Harus ada rasa takut dengan hari kiamat. Saya kira demikian ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada pun berkaitan dengan apa? Dengan wanita. Pada prinsipnya wanita di rumah tidak di masjid, walaupun tidak dilarang untuk pergi ke masjid, dan Rasul pun melarang wanita pergi ke masjid. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada hari ini kita ada tamu membahas tentang PKI. Untuk itu saya tidak panjang lebar. Saya kira cukup sekian dulu. Aku lupa lihat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.